Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Dwi Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan. Di sini peran saya sebagai perawat, saya akan mengedukasi tentang penyakit diabetes mellitus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gita Jayani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya sebagai pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Perkenalkan Ibu, saya perawat Berlian dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan mengedukasi tentang penyakit diabetes mellitus. Apakah Ibu kita tahu tentang penyakit diabetes mellitus itu apa? Nah, benar sekali Ibu, diabetes mellitus adalah penyakit di mana gula darah Ibu itu tinggi dan disertai dengan fungsi insulin. Fungsi insulin yang sudah rusak ya Bu, fungsinya insulin itu untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi energi. Dan tipe-tipe diabetes mellitus itu ada berapa Bu? Apakah Ibu kita tahu? Iya Bu, jadi tipenya itu ada dua, yang ada tipe 1 dan ada tipe 2. Nah, yang tipe 1 itu adalah suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak memproduksi sama sekali. Jadi Bu, pankreasnya itu rusak karena kan pankreas itu fungsinya menghasilkan insulin. Nah, kalau pankreasnya rusak, maka pankreas itu tidak bisa memproduksi insulin secara sempurna. Kalau diabetes mellitus tipe 2 adalah suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau obesitas karena ibu kebanyakan lemak. Jadi insulinnya sulit untuk bekerja karena tumpukan-tumpukan lemak itu. Lalu, apakah ibu kita tahu apa penyebab diabetes mellitus? Iya Bu, sebenarnya ada berbagai macam penyebab diabetes mellitus. Penyebabnya yaitu karena gula darahnya tinggi, faktor keturunan, terus ada faktor imun, terus juga ada faktor lingkungan. Misalnya seperti bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh ibu. Terus ada juga faktor usia. Misalnya usianya lebih dari 65 tahun itu fungsi-fungsi yang bekerja dalam tubuh berkurang. Dan ada juga faktor obesitas atau kelebihan berat badan. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Nah, kalau tanda dan gejala itu ada banyak Bu, di antaranya itu badan terasa lemas, terus juga ada merasa kelaparan, terus sering BAK atau buang air kecil, sering merasa lapar, sering merasa haus, terus pandangannya itu kabur gitu ya Bu. Terus luka-luka gitu itu sulit sembuh Bu. Terus berat badannya berkurang 5 kg dalam 1 bulan. Terus juga ada gula darahnya tinggi. Kalau misal gula darahnya normal kan kurang dari 100. Kalau misalkan ibu saat puasa ini, dari bulan puasa ini, terus kalau misalkan kurang dari 140 itu misalkan setelah makan 2 jam. Terus yang selanjutnya itu ke komplikasi atau akibatnya. Itu bisa juga ke jantung, ke ginjal, ke saraf, terus gangguan penglihatannya Bu. Terus bisa juga mengakibatkan depresi. Nah,
Untuk penanganannya itu yang pertama kayak insulin, kayak injeksi insulin dimasukin gitu insulinnya biar gulanya itu diubah menjadi energi. Terus yang kedua itu pola diet. Kayak misalkan kurangin makan gula, kayak misalkan gula pasir, gula jawa, sirup, terus selai, permen, dodol, terus juga banyak-banyakin juga kayak misalkan karbohidrat kompleks, kayak misalkan zat-zat tepung seperti roti, gandum, kacang-kacangan, terus sayuran, terus buah-buahan yang segar, terus banyak juga olahraga. Tapi Bu, olahraganya itu yang biasa saja Bu. Misalkan kayak olahraga jogging, terus aerobik, terus jalan biasa, berenang juga bisa, dan bersepeda. Terus konsumsi obat-obatan herbal. Terus makanan yang dikurangi itu makanan yang seperti nasi, gula, ubi. Terus kalau buah itu seperti buah durian, pisang, sirsak, mangga, sawo, terus buah anggur, buah semangka, terus nanas, terus pepaya. Nah, sepertinya ini sudah cukup untuk informasinya tentang diabetes mellitus. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik Ibu, sampai di sini informasinya. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah mendengarkan informasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu ya Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.